Kalian mau tahu nggak kenapa beberapa orang itu kelihatannya lebih gampang untuk bikin orang lain setuju sama mereka? Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu teknik supaya orang itu susah untuk bilang enggak sama kalian atau lebih mudah untuk setuju. Atau kita sebutnya dengan teknik persuasi. Kenapa sih ini penting? Karena entah kalian nyadar atau enggak, tiap hari kalian itu sebenarnya mempersuasi orang-orang di sekitar kalian demi kepentingan kalian sendiri atau kepentingan lainnya. Dan kita harus akui bahwa semakin kalian mahir mempersuasi orang, hidup kalian semakin mudah. Nah, contohnya buat orang yang kerja di sales nih, semakin mereka itu bisa meyakinkan orang lain untuk beli produknya, semakin banyak mereka dapat bonus kan. Nah, selain di dunia kerja, kemampuan untuk mempersuasi orang juga bermanfaat untuk sehari-hari. Contohnya, ibu yang nyuruh anaknya untuk beres-beres, atau remaja yang minta pacarnya untuk jemput. Nah, alangkah lebih mudahnya kan dunia ini kalau orang itu ngikutin kemauan kalian. Nah, ada 3 poin yang akan saya share di video ini. Nomor 3 itu yang paling keren sih menurut saya. Oke, jadi poin pertama itu adalah timbal balik atau hutang budi. Kalian pernah nggak sih ke supermarket terus kalian ditawarin sampel? Atau kalian ke dealer mobil terus kalian ditawarin snack atau permen misalnya? Manajer marketing yang udah belajar tentang teknik persuasi, mereka tahu persis bahwa hal-hal ini itu ningkatin penjualan mereka. Karena secara naluriah, dengan kita dikasih sesuatu sama orang, kita itu punya hutang budi. Dan manusia itu dibesarkan untuk membayar hutang budi tersebut. Nah, jadi di buku ini dijelasin sebuah eksperimen untuk meneliti prinsip timbal balik ini. Jadi para peserta di penelitian ini mahasiswa. Terus orang yang akan ngetes si mahasiswa ini namanya kita sebut si Joe. Nah, si Joe ini akan berusaha untuk jual kupon ke mahasiswa-mahasiswa ini nih. Satu kelompok dia tawarin Coca-Cola dulu. Nah, kelompoknya satu lagi sama dia nggak dikasih apa-apa nih. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa yang dikasih Coca-Cola dulu itu tingkat pembelian kuponnya 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kelompok yang nggak dikasih Coca-Cola. Nah, sebenarnya masih banyak detail yang bisa kita breakdown mengenai penelitian ini, tapi satu yang bisa saya simpulin, bahwa memberi sesuatu ke seseorang itu bakal ningkatin peluang mereka untuk ngikutin permintaan kalian. Inilah yang disebut dengan trik balas budi. Nomor 2 itu tentang bukti sosial atau social proof. Pernah nggak kalian di sebuah momen, misalnya di pertunjukan, ada orang yang mulai ikut tepuk tangan terus kalian ikutan juga? Atau misalnya di jalan nih ada orang-orang yang ngelihat ke atas, akhirnya kalian juga ngikutin tuh ngelihat ke atas. Nah, ini secara nggak sadar adalah program yang diinstal ke otak manusia. Prinsipnya kita secara naluriah itu ngikutin halayak umum. Kenapa gitu? Karena manusia itu pada prinsipnya takut untuk dikucilkan. Jadi mereka akan ngerasa aman kalau ngikutin halayak umum. Nah, inilah yang disebut dengan bukti sosial atau social proof. Kalau kita misalnya ngelihat banyak orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita main pedal nih misalnya, jadinya kita ikut main pedal juga kan? Terus ditambah lagi misalnya selebriti-selebriti kayak Raffi Ahmad, itu ngebuat kalian jadi semakin ingin nyobain pedal. Atau kalau kalian usaha dan misalnya pengen ningkatin penjualan produk kalian bisa tampilin iklan yang misalnya nyebutin 8 dari 10 orang udah pakai produk ini, misalnya pakai foto juga. Atau bisa juga kalian endorse orang yang udah terkenal nih, lalu minta mereka bikin video testimoni, terus tunjukin videonya ke calon pembeli kalian. Nomor 3, kita bahas tentang prinsip otoritas. Nah, prinsip yang satu ini ngejelasin bahwa semakin kalian punya jabatan, punya keahlian, dan punya pengalaman, semakin orang akan patuh sama kalian. Lihat aja misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya kalian pergi ke dokter, kalian nurut kan disuruh berbaring misalnya, disuruh buka mulut. Udahnya kalian dikasih resep sama dokter, yang padahal kalian tuh nggak tahu kan kandungannya apa. Tapi tetap aja kan dibeli dan diminum juga. Nah, kenapa kalian bisa nurut coba? Karena kalian tahu bahwa dokter ini ahli dan punya pengalaman. Nah, saya mau ngebahas lagi sebuah penelitian yang menarik di buku ini. Yaitu ternyata cara kita berpakaian itu juga bisa nunjukin otoritas kita dan membuat orang itu mematuhin kita. Jadi dalam penelitian yang dibahas di buku ini nih, ada 3 orang subjek yang masing-masing disuruh pakai pakaian. 1, pakai pakaian biasa casual. 2, pakai pakaian seragam pengantar susu. 3, pakai pakaian seragam yang mirip kayak polisi. Nah, sebenarnya ini tuh bukan profesi asli dari 3 orang tersebut. Nah, masing-masing dari orang ini sama peneliti disuruh untuk ngasih perintah ke orang-orang yang random ngelewat di trotoar di jalan. Nah, perintahnya itu sederhana, kayak misalnya tolong dong buangin sampah. Nah, setelah dijalanin dan diteliti, hasilnya adalah orang lebih banyak patuh kok subjek yang pakai pakaian mirip polisi.
Nah, yang lebih menarik lagi adalah orang-orang juga lebih patuh sama orang yang tadi pakai seragam pengantar susu dibanding orang yang pakai pakaian sehari-hari. Nah, penelitian ini nunjukin bahwa cara kita berpakaian ini menunjukkan otoritas kita dan mempengaruhi orang untuk patuh. Jadi yang bisa kita petik dari penelitian ini adalah buat kalian yang ingin lebih dipatuhin orang lain, bangun diri kalian supaya lebih ahli dalam sebuah bidang misalnya, dan perkaya pengalaman kalian. Karena dengan itu semua orang lebih respect kalian. Lalu terakhir, pakaian juga penting ternyata. Jadi pakailah pakaian yang pantas, karena itu pun memengaruhi seberapa orang menghargai kalian. Nah, jadi sekian aja materi yang saya share hari ini nih. Saya terinspirasinya dari buku ini nih guys. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Nah, kalau ada yang kalian pengen diskusiin, coba tulis di kolom komentar ya. Oke, see you next time.